Suara hujan malam itu seperti bisikan yang tak mau berhenti. Tetes demi tetes jatuh di atap kamar Raffi, membentuk irama yang ganjil, lambat, lalu cepat, lalu lambat lagi, seolah mengikuti detak jantungnya sendiri. Di ranjang, Raffi memandangi langit-langit, matanya tak mau terpejam, meski jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Di luar jendela, kabut turun dari bukit, menyelimuti kompleks rumah seperti kain putih yang basah. Ia menarik napas panjang. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, tapi ia tak tahu apa. Besok pagi ia harus berangkat mendaki Gunung Parangkuda bersama teman-temannya. Gunung yang katanya sudah lama tak dibuka untuk jalur wisata. Tapi Arga, teman lamanya yang paling keras kepala, justru tertarik karena alasan itu. Justru karena jarang didaki, suasananya masih alami, Vi. Kita bakal dapat pemandangan yang belum banyak orang lihat, kata Arga dengan semangat. Raffi hanya tertawa waktu itu, meski hatinya tak ikut tertawa. Entah kenapa, sejak mereka sepakat untuk pergi, ada perasaan tak enak yang menempel di pikirannya. Seperti bayangan yang terus mengikuti di belakang, tak pernah jauh, dan malam itu, perasaan itu berubah jadi mimpi. Ia berdiri di tengah jalan setapak, dikelilingi kabut tebal. Tak ada pohon, tak ada langit, hanya putih kebu-abuan di segala arah. Dari dalam kabut, terdengar suara langkah kaki, pelan, teratur, mendekat. Raffi, suara itu lirih, tapi jelas, suara perempuan. Raffi menoleh, tapi yang ia lihat hanya kabut bergerak seperti napas hidup. Raffi, jangan naik besok. Tiba-tiba dari kabut itu muncul siluet seseorang. Wajahnya samar, tapi matanya dua titik hitam mengambang, menatapnya tajam. Dan sebelum ia sempat mundur, kabut berubah jadi asap pekat dan panas. Lalu semuanya lenyap. Raffi terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Jam di dinding menunjukkan jam 3:12 menit. Hujan di luar berhenti, tapi kabut masih menggantung di udara. Ia duduk lama di ranjang, menatap gelap di luar jendela. Entah mengapa, di sela-sela kabut itu, ia merasa seperti ada yang menatap balik dari kejauhan. Pagi datang dengan langit abu-abu. Arga datang menjemput bersama Dimas dan Lila, membawa tawa dan kopi instan di tangan. Mobil jeep tua yang mereka sewa sudah siap di depan rumah. Wah, muka lo pucat banget, Vi. Lo yakin gak sakit? Tanya Dimas, separuh bercanda. Raffi menggeleng, tersenyum hambar. Cuma kurang tidur. Di perjalanan menuju kaki gunung, mereka melewati hutan pinus yang tinggi dan rapat. Udara di dalam mobil terasa lembab, dingin, dan berat, seperti kabut sudah menyusup, bahkan sebelum mereka mulai mendaki. Saat mobil berhenti di pos pendakian tua, awan gelap bergulung di atas gunung. Udara sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara burung, tak ada serangga. Hanya hembusan angin yang membawa bau tanah basah dan kayu lapuk. Penjaga pos, seorang pria tua dengan jaket hijau pudar, menatap mereka lama. Kalian mau lewat jalur timur? Tanyanya datar. Arga mengangguk bangga. Iya, katanya jalur lama, tapi masih bisa dilewatin kan, Pak? Pria tua itu diam, tatapannya lama, seolah menimbang-nimbang sesuatu yang tak ingin ia katakan. Akhirnya ia hanya menjawab pelan. Jalur itu sudah nggak dipakai sejak lama. Hati-hati di atas, kadang kabutnya suka menyesatkan. Kalimat itu dibiarkan menggantung di udara, sementara Raffi menelan ludah. Angin berhembus pelan, membawa aroma lembab yang aneh, seperti bau dupa basah yang terbakar setengah. Dan saat mereka mulai melangkah ke jalur pendakian yang menanjak, Raffi sempat menoleh sekali. Pria tua di pos itu masih berdiri di sana, menatap mereka dari jauh, tanpa bergerak sedikitpun. Beberapa jam pertama terasa biasa. Arga memimpin, Dimas membawa kompas, dan Lila sesekali berhenti mengambil foto dengan kamera kecilnya. Tapi Raffi, entah kenapa, setiap langkah terasa berat. Langit semakin muram, dan suara hutan seolah perlahan menghilang. Tak ada kicau burung, tak ada desir daun, hanya bunyi napas mereka berempat. Sampai akhirnya, Lila berbisik lirih, "Kalian denger nggak?
mereka berhenti. Dari kejauhan, samar-samar, ada suara yang terdengar di balik kabut, seperti seseorang yang sedang memanggil, Raffi menatap mereka bertiga. Arga tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Wah, kayaknya kabutnya udah mulai ngaco nih, baru juga naik. Tapi hati Raffi mencelos. Karena ia tahu, suara itu persis sama dengan yang ada dalam mimpinya semalam. Kabut turun makin tebal. Langit menutup, dan di antara pepohonan yang seolah menunduk, Raffi mulai bertanya-tanya. Apakah gunung ini benar-benar kosong, atau ada sesuatu yang sedang menunggu mereka di balik kabut? Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Langit masih kelabu, padahal baru pukul 9 pagi. Udara di lereng Gunung Parangkuda terasa lembab dan berat, seperti sesuatu yang tak kasat mata sedang menekan. Dari segala arah, mereka berempat berjalan perlahan di jalur setapak yang menanjak. Tanahnya lembek oleh sisa hujan semalam. Di kiri kanan, pepohonan tumbuh rapat, menjulang tinggi, menutup pandangan. Hanya sesekali sinar matahari menembus dari celah daun, membentuk garis cahaya tipis di udara yang penuh debu dan kabut. Raffi melangkah paling belakang. Matanya awas memperhatikan sekitar. Sejak meninggalkan pos pendakian, suasana hutan ini terasa berbeda. Bukan hanya karena sepi, tapi karena terlalu sepi. Tak ada suara serangga, tak ada angin yang berdesir di daun, seolah alam menahan napas. Arga yang berjalan di depan mencoba memecah kesunyian. Sumpah ya, jalur ini keren banget. Lihat kan, masih alami banget, katanya bersemangat sambil menatap peta lusuh di tangannya. Dimas ikut menimpali. Iya, tapi GPS-ku ngaco. Nih, dari tadi arah mata anginnya muter-muter. Kadang nunjuk utara, kadang barat. Padahal kita nggak pindah posisi. Lila menoleh. Wajahnya mulai pucat. GPS-ku juga error. Sinyal hilang terus. Kompas juga aneh. Ia mengangkat kompas kecil yang tergantung di lehernya. Jarum di dalamnya berputar cepat. Tak menentu. Seperti sedang panik. Raffi berhenti melangkah. Kayaknya kita harus lebih hati-hati. Gunung ini kayak punya medan magnet sendiri. Bisa-bisa kita malah balik arah tanpa sadar. Arga hanya tertawa, menepuk bahu Raffi. Tenang aja bro, gue udah hafal jalur kayak gini. Yang penting jangan panik. Tapi kata-kata itu justru terdengar kosong di tengah kabut yang makin menebal. Beberapa meter ke depan, jalan bercabang dua. Satu ke arah kiri yang menanjak, satu lagi ke kanan yang menurun ke lembah kecil. Arga sempat ragu sejenak, lalu memilih jalur kiri. Mereka terus berjalan, langkah demi langkah, menembus kabut. Dan disitulah mereka melihatnya. Di tengah jalur sempit itu, berdiri sebuah pohon besar. Mungkin setua gunung itu sendiri. Batangnya hitam, kulit kayunya tebal, dan akarnya menonjol keluar dari tanah seperti urat nadi raksasa. Namun yang membuat mereka berhenti, bukan karena ukurannya, melainkan sesuatu yang terikat di batangnya. Kain putih, panjang, kotor, di bagian ujungnya, tampak seperti bekas darah yang sudah mengering. Lila menelan ludah. Itu, apa? Suaranya nyaris berbisik. Tak ada yang menjawab. Bahkan suara napas mereka pun terdengar terlalu keras. Raffi melangkah lebih dekat. Ia melihat kain itu terikat rapi di sekeliling batang, seperti seseorang sengaja memasangnya sebagai penanda. Di tanah di bawahnya, ada sisa dupa yang sudah padam, dan bunga kering yang berserakan. Kayak tanda larangan, ucap Dimas pelan. Arga mendengus, mencoba menepis rasa tidak nyaman. Paling orang sini aja, tradisi lokal gitu, biar kelihatan angker. Tapi Raffi tidak tertawa. Ia menatap kain putih itu lama. Dan entah kenapa, ia merasa seperti kain itu baru saja diikat. Masih lembab, masih dingin. Angin tiba-tiba berhembus dari arah yang berlawanan. Kabut di sekitar mereka menari pelan, membentuk pusaran. Dan dari kejauhan, samar-samar terdengar sesuatu. Suara langkah, pelan, berulang. Dari arah belakang, mereka serempak menoleh, tapi tak ada siapapun. Hutan tetap diam, kabut menggantung tebal seperti tirai abu-abu.
Arga, lo denger nggak? Tanya Lila. Suaranya bergetar. Denger apaan? Jawab Arga cepat. Seseorang manggil namaku barusan. Mereka semua diam. Tak ada yang berani bersuara. Hanya mata mereka yang saling menatap. Menunggu sesuatu, entah apa, muncul dari balik kabut. Dan lalu, terdengar lagi. Sangat pelan, nyaris seperti bisikan di telinga. Laa. Lila terlonjak mundur, wajahnya pucat. Lo denger kan? Itu beneran suara orang, katanya. Panik. Raffi mengangguk pelan. Tenggorokannya kering. Iya. Tapi, ia menatap sekitar. Suaranya datang dari semua arah. Kabut berputar lagi. Kali ini lebih cepat. Suhu udara menurun drastis. Nafas mereka keluar seperti asap putih. Dan di antara pusaran kabut itu, terdengar suara langkah kaki menjauh, seperti seseorang berjalan pelan ke arah lain, menuju jalur kanan yang tadi mereka lewatkan. Arga berusaha menertawakan situasi itu. Paling cuma gema suara kita sendiri, hutan kan suka begitu. Tapi tawa itu terdengar dipaksakan. Raffi menatapnya tajam. Gema nggak mungkin nyebut nama orang. Hening, hanya terdengar detak jam dari arloji Dimas yang berdetak terlalu keras. Lila memegang tangannya sendiri, menggigil. Kabut menutup pandangan, hingga jarak 5 meter pun sudah tak terlihat apa-apa. Perjalanan berlanjut tanpa banyak bicara. Langkah mereka semakin lambat, dan rasa takut mulai merayap diam-diam. Setiap bayangan di sela pepohonan terasa hidup. Setiap desir daun terdengar seperti bisikan. Di tengah kabut itu, Raffi terus menatap ke arah belakang. Entah kenapa, ia yakin ada yang mengikuti mereka. Langkah-langkah samar itu masih terdengar sesekali, seolah menjaga jarak. Sampai akhirnya, ketika mereka berhenti untuk istirahat di sebuah batu besar, Dimas mengeluh. Gue ngerasa kayak dari tadi, kita muter di tempat yang sama. Gimana maksudnya? Tanya Arga. Lihat tuh. Dimas menunjuk ke arah pepohonan. Itu kan pohon yang ada kain putihnya tadi? Mereka semua menoleh. Dan benar, pohon besar itu berdiri di depan mereka lagi. Kain putih yang sama, dupa yang sama, bunga yang sama, tak ada yang bicara. Hening yang berat menggantung di antara mereka. Raffi menunduk pelan, berbisik lirih, kita nggak bergerak dari tempat ini. Dan untuk pertama kalinya, bahkan Arga pun tidak punya kata-kata untuk membantah. Mereka duduk diam di tanah lembab, mencoba menenangkan diri. Kabut makin pekat, seperti sedang menutup semua jalan keluar. Di dalam kepala Raffi, kata-kata pria tua di pos pendakian bergema lagi. Kadang kabutnya suka menyesatkan. Tapi di hati kecilnya, Raffi tahu, mungkin bukan kabut yang menyesatkan mereka. Mungkin ada sesuatu yang memang tidak ingin mereka keluar. Malam turun perlahan di lereng Gunung Parangkuda. Kabut kembali datang. Kali ini lebih tebal dari sebelumnya. Seakan seluruh lembah dan pepohonan tertelan kabut abu-abu yang dingin dan tak berujung. Raffi, Arga, Dimas dan Lila mendirikan tenda di tanah datar dekat sebuah aliran air kecil. Mereka hampir tak bicara. Kelelahan dan rasa tidak nyaman membuat suasana hening. Hanya bunyi api kecil yang sesekali berderak dari kayu basah yang mereka kumpulkan. Arga mencoba mencairkan suasana. Udah, santai aja. Besok pagi, kita turun lewat jalur yang lebih jelas. Sekarang, istirahat dulu. Namun, tak seorang pun menimpali. Dimas hanya menatap keluar tenda, ke arah kabut yang menggantung tak jauh dari tempat mereka duduk. Lila menggenggam jaketnya erat-erat. Matanya sayu. Seolah ada sesuatu di luar sana yang menatap balik. Raffi duduk paling pinggir, wajahnya masih muram. Firasat buruk yang ia rasakan sejak awal pendakian, kini tumbuh menjadi sesuatu yang lebih nyata. Ia tak tahu kenapa, tapi kabut malam ini terasa hidup. Seolah setiap butirnya mengintai, berbisik, menunggu. Menjelang tengah malam, kabut makin tebal. Udara begitu dingin, hingga setiap tarikan napas terasa menusuk dada. Suara jangkrik, burung malam, semua lenyap. Yang tersisa hanyalah sunyi. Sunyi yang menekan. Raffi akhirnya tertidur dengan jaket menutup tubuhnya. Tidur yang gelisah.
penuh mimpi aneh tentang langkah kaki di luar tenda, dan suara seseorang memanggil namanya dari jauh. Raffi. Suara itu lembut, seolah datang dari kabut itu sendiri. Lalu gelap. Saat ia membuka mata, udara terasa aneh, dingin, basah, dan sunyi. Raffi menatap jam tangannya. Pukul 3:17 dini hari. Ia mengerjap, mencoba menyesuaikan mata dengan kegelapan. Lampu kecil di dalam tenda sudah padam. Kabut merembes masuk dari celah bawah tenda, seperti asap halus yang melingkupi udara. Ia bergumam pelan, "Arga, Dimas, Lila." Tak ada jawaban. Raffi menoleh ke samping, kosong. Sleeping bag di sebelahnya tergeletak tak berisi. Ia meraba ke sisi lain, kosong juga. Jantungnya mulai berdegup cepat. Ia membuka resleting tenda pelan-pelan. Suara seret kecil terdengar tajam, menembus kesunyian malam. Begitu tirai tenda tersingkap, Raffi langsung membeku. Kabut, putih, pekat, menutup seluruh pandangan. Api unggun sudah padam. Udara di luar terasa dingin menggigit. Dan hanya satu hal yang terlihat jelas di tanah di depan tendanya. Jejak kaki, 3 pasang, berjalan menjauh dari tenda, menyusup ke dalam kabut. Raffi menatapnya lama. Jejak itu menurun sedikit ke arah lembah kecil di bawah, lalu berhenti begitu saja, seolah orang-orang itu tiba-tiba menghilang di tengah jalan. Tak ada tanda-tanda tergesa, tak ada bekas seretan. Hanya langkah yang berhenti mendadak. Raffi memanggil. Suaranya pelan, tapi gemetar. "Arga, Eni, Dimas, Lila." Suara itu menggema di kabut, memantul, lalu kembali padanya dengan nada yang sama. "Lila." Suaranya sendiri terdengar seperti suara orang lain. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan diri. Mungkin mereka pergi cari sinyal, gumamnya sendiri. Tapi logika itu terasa kosong. Tidak mungkin. Siapa yang akan keluar jam 3 dini hari di tengah kabut setebal ini? Raffi menatap jejak kaki itu sekali lagi. Udara di sekitarnya tiba-tiba bergetar ringan, seperti bisikan lembut yang tak bisa dimengerti. Ia menoleh ke arah kanan, lalu kiri, dan saat itu, ia mendengar sesuatu. Langkah kaki, pelan, sangat pelan, dari arah kabut di depan. Raffi menahan napas. "Arga," katanya nyaris berbisik. Tapi langkah itu berhenti. Sunyi lagi. Ia mendekat 2 langkah. Kabut bergerak di depannya, seperti ada sesuatu di baliknya. Dan kemudian, samar. Samar sekali. Ia melihat siluet seseorang berdiri tak jauh. Tubuh tegap, jaket gunung, topi kupluk. Ya, itu, Arga. Raffi lega, hampir memanggil namanya. Tapi sebelum sempat bersuara, sosok itu menoleh pelan. Sangat pelan. Wajahnya terlihat pucat, matanya kosong, bibirnya tersenyum kaku. Dan dalam sekejap, kabut menelan seluruh tubuhnya. Lenyap. Raffi mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup tak terkendali. "Arga, tunggu!" Ia berlari ke arah sosok itu menghilang, tapi kabut makin tebal, hingga pandangannya hanya putih di segala arah. Suaranya menggema sendiri di udara kosong. "Dimas, Lila, tolong jawab." Tak ada jawaban, hanya suara langkahnya sendiri yang terdengar memantul aneh. Seperti ada seseorang yang berjalan menirukannya dari arah lain. 1 langkah, 2 langkah, 2 langkah. Lalu, langkah itu berhenti lebih dulu dari dirinya. Raffi menoleh cepat. Di belakangnya, tak ada siapa-siapa. Tapi tanah yang baru saja ia lewati, kini tampak berbeda. Jejak kakinya hilang, seolah kabut menelan semuanya. Ia berdiri di tengah lingkaran kabut itu. Tubuhnya menggigil. Suaranya serak saat berbisik, "Ini bukan kabut biasa." Raffi akhirnya kembali ke tenda. Ia duduk di dalam, menutup resleting dengan tangan gemetar. Di luar, suara samar-samar terdengar lagi. Kali ini seperti 3 orang berbicara pelan, bercampur tawa. Suara yang mirip Arga, Dimas, dan Lila. Tapi kata-kata mereka tak jelas, seperti suara dari balik air. Dan sesekali, terdengar lirih, "Raffi, ikut sini." Raffi menutup telinga, matanya terpejam.
Napasnya tercekat, namun suara itu terus datang, lembut, berulang, menggoda. Rafii, jangan sendirian. Dan malam itu, di tengah kabut pekat Gunung Parangkuda, Raffi akhirnya mengerti bahwa ia mungkin satu-satunya yang masih hidup. Kabut belum juga pergi. Pagi datang tanpa warna, hanya abu, putih, dan sedikit cahaya dingin yang menembus sela pepohonan. Raffi berjalan pelan di antara batang-batang pinus yang tinggi dan lembab. Setiap langkahnya menimbulkan suara krek dari ranting basah di bawah sepatu. Ia sudah berjalan berjam-jam, tapi arah terasa tak berarti lagi. Kompasnya berputar tak tentu, GPS-nya mati, dan kabut itu selalu mengikuti. Sesekali ia berhenti, menatap sekitar. Tidak ada tenda, tidak ada bekas jejak, tidak ada tanda kehidupan. Hanya pepohonan yang berdiri bisu, dan kabut yang sesekali bergerak seperti bernapas. Ahga, Daimas, Lila, suaranya parau, sunyi, bahkan Gema pun tak menjawab. Ia terus berjalan menuruni lereng, melewati akar-akar besar yang menjulur dari tanah. Hingga akhirnya, di kejauhan, samar, di balik kabut yang mulai menipis, Raffi melihat sesuatu. Garis atap, bentuk bangunan, asap tipis yang naik ke udara. Ia mengerjap, memastikan matanya tidak menipunya. Tapi tidak, itu nyata. Sebuah kampung kecil, di tengah hutan. Saat Raffi melangkah lebih dekat, kabut seolah menyingkir perlahan. Jalan setapak mulai terlihat. Tanah padat dengan batu-batu kecil, rumput yang tumbuh di sela-sela, dan pagar bambu tua di kanan kiri. Udara terasa lebih hangat di sini. Aneh, tapi nyaman. Kampung itu tampak damai. Rumah-rumah panggung berdinding papan. Sebagian atapnya dari ijuk, sebagian dari sengkaratan. Di depan rumah, ada beberapa orang tua duduk di bangku kayu, tersenyum melihat kedatangannya. Beberapa perempuan muda menyapu halaman. Dan di pojok jalan, seorang lelaki tampak membawa keranjang bambu berisi hasil kebun. Raffi berhenti, menatap mereka dengan bingung sekaligus lega. "Permisi? Maaf, saya tersesat," katanya sambil menunduk sopan. Tapi tak ada yang menjawab. Mereka hanya saling menatap, lalu tersenyum, senyum yang terlalu tenang, terlalu seragam. Raffi menelan ludah. "Apakah ini kampung pendaki? Saya dari jalur atas. Teman-teman saya hilang." Belum sempat ia lanjutkan. Seorang perempuan tua mendekat, wajahnya penuh keriput, tapi matanya jernih seperti kaca. Ia mengangguk pelan, lalu menunjuk ke sebuah rumah di ujung jalan. Raffi mengikuti arah telunjuk itu. Rumah itu tampak sedikit lebih besar dari yang lain, dengan jendela lebar dan tirai kain putih yang berayun lembut diterpa angin. Dari dalam, terlihat cahaya lampu minyak yang berpendar kuning. Perempuan tua itu masih menatapnya, tersenyum, lalu berbalik perlahan, dan berjalan menjauh. Langkahnya tidak menimbulkan suara. Raffi melangkah menuju rumah itu. Begitu ia mendekat, angin berhembus pelan, membawa aroma kayu basah dan tanah lembab. Ia mengetuk pintu. "Permisi." Tak lama, pintu terbuka. Seorang pria parubaya muncul, mengenakan baju lurik kusam, dan sarung yang digulung di pinggang. Wajahnya datar, tapi matanya tajam. "Silakan masuk," katanya pelan. Suaranya berat, nyaris berbisik. Raffi melangkah masuk. Interior rumah itu sederhana. Lantai kayu, rak bambu berisi kendi, lampu minyak di atas meja, dan foto-foto tua yang menggantung di dinding. Semuanya terasa kuno, seperti rumah dari masa lalu. "Terima kasih, Pak," ucap Raffi lega. "Saya tersesat. Teman-teman saya hilang di gunung. Saya tidak tahu harus kemana." Pria itu duduk perlahan, menatap Raffi lama sekali, sebelum menjawab. "Tenang saja, Nak. Kamu sudah sampai di tempat yang aman." Raffi mengangguk pelan. Tapi hatinya tak tenang. Ada sesuatu dalam nada suara pria itu yang terasa ganjil. Seperti bukan ucapan sambutan, melainkan kepastian, tempat yang aman, gumamnya. Pria itu hanya tersenyum. Senyum yang sama dengan semua warga yang tadi ia lihat di luar. Malam tiba cepat di kampung itu. Langit memerah sebentar, lalu gelap total.
Raffi diberi kamar kecil di ujung rumah. Dindingnya dari papan tipis, lantainya berdebu. Namun anehnya, udara di dalam terasa hangat. Meski di luar, masih kabut. Dari jendela kecil, Raffi bisa melihat jalan kampung. Beberapa warga tampak berjalan perlahan, masing-masing membawa lentera. Langkah mereka teratur, tanpa suara. Dan setiap kali mereka lewat, kabut di sekitar mereka tampak bergerak mengikuti. Ia memandangi pemandangan itu lama sekali. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada gonggongan anjing. Bahkan jangkrik pun tidak bersuara. Hanya angin dan kabut yang tak pernah berhenti menari di antara rumi-rama kayu itu. Raffi berbisik lirih. Kenapa tempat ini terasa seperti terjebak waktu? Ia mencoba memejamkan mata, tapi sebelum tidur, ia mendengar sesuatu dari balik dinding. Suara langkah kaki, pelan, berulang, dan suara tawa samar, tawa anak kecil. Padahal, siang tadi, tak ada satupun anak-anak di kampung itu. Raffi menahan napas. Ia membuka matanya, menatap ke arah jendela. Kabut di luar kini lebih tebal, dan di antara kabut itu, ia melihat sesuatu. Siluet kecil. Seperti anak-anak berdiri berbaris di tepi jalan, menatap ke arah rumah tempat ia tidur. Tubuh mereka diam, tak bergerak. Hanya kepala yang sedikit miring, seolah sedang mengamati. Raffi bergumam, "Apa yang kalian lihat?" Tapi anak-anak itu tidak menjawab. Satu persatu, tubuh mereka perlahan memudar, hingga hanya tersisa kabut yang berputar pelan. Dan di detik terakhir, sebelum semuanya hilang, Raffi melihat. Di salah satu wajah kecil itu, mata kosong berwarna hitam pekat, dan senyum lebar, yang terlalu panjang untuk wajah manusia. Ia tak bisa tidur malam itu. Setiap kali ia menutup mata, suara-suara kecil datang dari luar kamar. Bisikan lembut, tawa lirih, langkah kaki yang seolah berputar di sekitar rumah. Dan di antara semua itu, satu suara terdengar paling jelas. Sebuah bisikan yang familiar. "Raffi, sudah sampai." "Ya?" Raffi langsung duduk tegak. Itu suara Lila. Suaranya persis seperti Lila. Tapi bagaimana mungkin? Ia menatap jendela. Tubuhnya gemetar. Dan di luar sana, kabut menebal, membentuk siluet samar. Seseorang berdiri di baliknya, tersenyum diam. Pagi datang tanpa suara. Kabut masih menggantung di antara atap-atap rumah, dan sinar matahari yang lemah hanya mampu menembus tipis dari sela dedaunan di tepi kampung. Raffi bangun dengan kepala berat. Tidurnya tidak nyenyak, semalaman ia hanya memejamkan mata setengah. Terjaga oleh bisikan-bisikan samar, yang entah nyata entah tidak. Ketika ia keluar kamar, aroma kayu bakar tercium samar. Perempuan tua yang semalam menunjuk rumah ini sudah ada di dapur. Menjerang air dalam panci besi, tubuhnya bungkuk, rambutnya putih keperakan. Tapi gerakannya lembut dan teratur. Seperti seseorang yang sudah lama menjalani rutinitas yang sama, setiap hari, tanpa perubahan. "Pagi nak," sapanya pelan, tanpa menoleh. Raffi menjawab sopan. "Pagi Bu, terima kasih sudah mengizinkan saya menginap. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada teman-teman saya. Saya masih ingin mencari mereka, tapi kabut belum hilang." Perempuan tua itu hanya tersenyum. "Jangan khawatir. Mereka akan menemukan jalan mereka sendiri." Nada suaranya pelan, tapi ada sesuatu di balik kata-kata Nia yang membuat bulu kuduk Raffi berdiri. Ia tak tahu mengapa, tapi kalimat itu terasa seperti doa atau peringatan. Ia menatap keluar jendela. Warga kampung sudah mulai beraktivitas. Beberapa berjalan perlahan sambil membawa ember. Beberapa menata kayu di halaman. Tapi tak satu pun yang berbicara. Hanya senyum, senyum yang selalu sama. Senyum yang perlahan mulai terasa lebih menyeramkan daripada ramah. Siang menjelang. Raffi duduk di beranda, memperhatikan jalan tanah yang membelah kampung itu. Kabut masih bergelayut di kejauhan, menggulung pelan seperti air mendidih. Entah mengapa, udara di sini tak pernah benar-benar segar. Rasanya berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. "Bu!" panggil Raffi sambil menoleh ke dalam rumah. Tidak ada jawaban. Ia berdiri, berjalan ke ruang utama. Tapi perempuan tua itu sudah tidak ada. Yang ada hanya meja kayu,
cangkir teh yang masih mengepulkan uap, dan sebuah foto tua di dinding yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Raffi mendekat. Foto itu berbingkai kayu gelap, sedikit berdebu. Hitam putih, terlihat puluhan orang berdiri berjajar di depan rumah besar, mungkin balai kampung. Mereka semua tersenyum, dan semakin lama Raffi menatap, jantungnya berdegup makin cepat. Ia mengenali wajah-wajah itu, orang-orang yang ia lihat hari ini. Sama persis, tak ada yang berbeda. Bahkan baju yang mereka kenakan di foto sama seperti yang mereka pakai sekarang. Waktu seolah berhenti. Raffi melangkah mundur pelan. Pandangannya berpindah ke pintu rumah. Cahaya dari luar terasa lebih redup dari sebelumnya. Dan kabut mulai merayap masuk dari sela-sela papan lantai. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit tak pernah benar-benar terang. Tapi kali ini, gelapnya seperti menelan seluruh kampung. Hanya ada lampu minyak di ruang tamu yang berkedip lemah. Perempuan tua itu belum juga kembali. Raffi duduk sendirian di ruang itu, mencoba menenangkan diri. Besok pagi aku harus pergi, gumamnya. Apapun yang terjadi, aku harus keluar dari sini. Tapi kemudian, terdengar sesuatu, langkah kaki. Pelan, teratur. Berjalan di luar rumah, di tanah yang lembab. Raffi menegang, langkah itu berhenti di depan pintu. Ia berdiri, menahan napas, lalu mendekati jendela pelan-pelan. Dari celah tirai, ia mengintip. Dan di sanalah mereka, puluhan warga kampung berdiri diam di jalan. Mereka tidak bergerak. Mereka tidak bicara, hanya berdiri, menatap lurus ke arah rumah itu, ke arah tempat Raffi berada. Cahaya lampu minyak menyoroti wajah mereka yang pucat. Dan satu persatu, senyum itu kembali muncul. Senyum yang sama persis, seperti di foto tadi siang. Raffi mundur perlahan. Jantungnya berdetak keras, tangannya gemetar. Ia menatap pintu, berharap langkah-langkah itu berhenti. Tapi tidak, suara langkah kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, bukan dari luar, melainkan dari dalam rumah. Ia menoleh cepat. Ruang tamu kosong, tapi lantai kayu di dekat kamarnya berderit pelan. Seperti seseorang sedang berjalan di sana. Raffi menggenggam senter di tasnya dan menyalakannya. Cahaya putih memantul di dinding, menembus debu dan kabut tipis yang kini mulai merayap dari bawah pintu. "Bu," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia melangkah maju, pelan tapi pasti. Tangannya menyentuh dinding dingin. Suaranya bergetar. "Siapa di sana?" Hening. Lalu, dari arah belakang, terdengar suara pintu depan terbuka sedikit. Udara malam yang lembab masuk. Raffi menoleh cepat, dan di ambang pintu itu berdiri seseorang. Perempuan tua itu tersenyum. Wajahnya kini tampak lebih pucat. Matanya memantulkan cahaya senter dengan aneh, kosong, seperti kaca. Dan dari balik tubuhnya, samar-samar terlihat bayangan lain. Puluhan sosok berdiri diam di kabut. "Jangan takut, Nak," katanya dengan suara yang serak tapi tenang. "Kami hanya ingin kamu tetap di sini." Raffi melangkah mundur. "Kenapa saya?" Suaranya nyaris teriak. Perempuan itu tersenyum lebih lebar. "Karena kamu, tamu yang datang saat kabut turun. Dan di kampung ini, tamu tak pernah pergi." Udara di dalam rumah tiba-tiba membeku. Lampu minyak padam dengan sendirinya. Dan dalam kegelapan pekat itu, Raffi mendengar suara napas. Bukan satu, tapi banyak. Semakin dekat, hingga ia bisa merasakan hembusannya di tengkuk. Ia menoleh, dan wajah-wajah pucat itu kini begitu dekat. Senyum mereka menyala samar dalam kabut. Mata mereka kosong, tanpa cahaya. Sebelum semuanya benar-benar gelap, Raffi sempat berbisik lirih. "Ini bukan kampung manusia." Pagi datang tanpa burung, tanpa suara, tanpa arah. Kabut menutup langit, menelan warna, menelan waktu. Raffi terbangun dengan kepala berat dan dada sesak. Seolah udara di kampung itu kini lebih padat dari sebelumnya. Rumah tempat ia menginap terasa dingin dan lembab. Meja kayu di ruang depan kosong, tanpa bekas teh hangat, atau bayangan sang perempuan tua, semua diam, terlalu diam. Ia tak menunggu lama. Tasnya ia sandang kembali, dan dengan langkah cepat,
Ia keluar. Kabut menyambutnya, tebal, menggulung, berputar seolah hidup. Cukup, gumam Raffi lirih. Aku harus keluar dari sini. Jalan tanah di depan rumah itu membentang lurus menuju hutan kecil di ujung kampung. Itulah satu-satunya arah keluar yang ia lihat semalam. Raffi berjalan cepat. Matanya tak lepas dari ujung jalan. Beberapa warga yang berdiri di halaman menatapnya tanpa kata. Hanya tersenyum. Senyum yang kini terlihat lebih seperti ancaman daripada keramahan. Langkah demi langkah, kabut makin tebal. Sampai akhirnya, ia melewati gerbang kayu kecil di batas kampung. Namun saat ia terus berjalan, bayangan Rumi Rama itu muncul lagi di depan mata. Raffi berhenti, dahinya berkerut. Ia menatap sekeliling, dan dadanya terasa menyesak saat menyadari sesuatu. Ia kembali ke tempat yang sama, ke rumah yang sama. Ia memutar arah, berjalan lagi ke sisi lain kampung, melewati ladang, menuruni jalan berbatu, lalu menembus kabut, dan lagi-lagi, ujung jalan membawanya ke titik yang sama. Gerbang kayu di depan rumah perempuan tua itu, seolah kampung ini melingkar, menelan dirinya di dalamnya. Siang menjelang, tapi langit tak berubah warna. Hanya abu-abu. Raffi berhenti di persimpangan kecil. Duduk di atas batu, sambil menatap kabut yang bergulung seperti ombak diam. Peluh dingin menetes di pelipisnya. Ini tidak mungkin, bisiknya pelan. Aku sudah berjalan jauh, arah yang berbeda. Tapi ia menggenggam tanah di bawah kakinya, memastikan ia masih di dunia nyata. Namun tanah itu terasa terlalu dingin, terlalu lembek, seperti bukan tanah melainkan sesuatu yang lain. Basah dan berdenyut pelan di telapak tangannya. Ia cepat-cepat bangkit, dan saat itulah sesuatu berubah di dalam kabut. Ada suara lirih memanggil namanya. Raffi. Ia menoleh cepat. Napasnya memburu. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Hanya kabut yang bergulung pelan, membentuk siluet samar, seperti bayangan orang. 3, 4, mungkin 5 sosok berdiri di antara putih tebal itu. Dan salah satu di antaranya, ia kenal betul Dian? Raffi melangkah mendekat beberapa langkah. Itu kamu kan? Bayangan itu tidak menjawab, tapi suara lirih terdengar lagi. Lebih dekat, pulang. Raffi, jangan ke sini. Hatinya mencelos. Itu benar-benar suara Dian, temannya yang hilang sejak malam pertama mereka terpisah. Tapi suaranya aneh, seperti gema dari bawah air, berat dan tercekik. Raffi menatap lebih saksama. Dan kini ia bisa melihat wajah-wajah itu. Wajah teman-temannya, tapi pucat. Bibir mereka kebiruan. Mata mereka kosong, namun tetap menatapnya. Dian, kalian kenapa? Langkahnya makin pelan, tubuhnya gemetar. Namun begitu ia mendekat, kabut di sekeliling mereka berputar cepat. Dan dalam sekejap, semua sosok itu lenyap. Yang tersisa hanya kabut yang menutup rapat jalan di depannya, dan suara bisikan samar dari segala arah. Jangan pulang, karena kamu sudah di sini, Raffi. Sudah bersama kami? Raffi mundur. Napasnya memburu. Ia berlari ke arah berlawanan, menembus kabut, mencoba kembali ke kampung, berharap menemukan siapapun yang bisa menjelaskan ini. Namun setiap kali ia berlari, bentuk-bentuk di kabut berubah. Pohon menjadi rumah, jalan menjadi gang, dan akhirnya ia menemukan dirinya kembali di depan rumah perempuan tua itu. Pintu rumah terbuka sedikit, bergoyang oleh angin, dan dari dalam samar-samar terdengar suara langkah. Langkah yang sama seperti malam sebelumnya. Ia berdiri di depan rumah itu, tubuhnya gemetar, napasnya memburu. Hatinya tahu satu hal. Kampung ini tidak pernah ingin melepaskannya. Ia menatap ke langit yang tertutup kabut dan berbisik. Kalau ini mimpi, kenapa aku bisa merasa dingin sampai tulang? Dan di balik kabut yang semakin tebal, bayangan teman-temannya muncul lagi, kali ini lebih dekat. Tangan mereka terulur ke arahnya, dan di antara mereka, wajah perempuan tua itu muncul. Senyum di wajahnya kini perlahan melebar. Terdengar bisikan lembut. Jangan melawan kabut, nak. Disinilah, semua tamu akhirnya tinggal. Suara itu terus memanggil. Pelan, berulang.
seperti seseorang yang memanggil dari balik dunia lain. Raffi? Setiap kali suara itu terdengar, kabut di depan bergetar tipis, seolah udara sendiri berbisik. Raffi berjalan tanpa arah. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau. Ia sudah tak tahu arah mana yang membawa keluar, dan mana yang membawanya semakin jauh ke dalam. Langkahnya terasa berat. Tanah di bawah sepatu mulai berubah. Dari keras menjadi lembek, basah, dan dingin. Ia melangkah pelan, hingga kabut di hadapannya mulai menipis. Membuka sedikit pandangan, dan di hadapannya, hamparan tanah lapang yang aneh. Tidak ada pepohonan, tidak ada rumah, hanya tanah berwarna gelap, yang dipenuhi gundukan-gandukan kecil, tak beraturan. Bentuknya seperti kuburan, tapi tak ada nisan, tak ada tanda, hanya batu-batu kecil, menancap di atas setiap gundukan. Angin berhembus pelan, membawa bau lembab dan besi, bau tanah lama, dan sesuatu yang lebih busuk. Raffi menelan ludah, menatap sekeliling dengan jantung berdegup keras. Tempat apa ini? Bisiknya. Ia melangkah maju, menyibak kabut dengan tangan. Setiap langkah yang ia ambil, tanah di bawahnya terasa bergetar lembut, seperti berdenyut hidup. Sampai akhirnya, matanya menangkap sesuatu di tengah lapangan itu. Sebuah papan kayu besar, lapuk, miring ke satu sisi. Tulisan di atasnya nyaris tak terbaca, tertutup lumut dan tanah, tapi Raffi merangkak mendekat dan mengusapnya dengan tangan gemetar. Huruf-huruf tua itu perlahan muncul, dan ketika ia berhasil membaca tulisan yang tertulis di sana, napasnya berhenti. Dikenang, 12 Juli tahun 2021 itu, tanggal saat mereka mulai mendaki. Tangannya gemetar hebat. Ia memandangi papan itu lebih lama, berharap matanya salah. Namun semakin lama ia menatap, semakin jelas goresan kecil di bawah tulisan itu, seperti nama-nama yang ditulis dengan paku atau benda tajam. Satu persatu, terbaca. Arga, Dimas, Lila, dan di bawah nama-nama itu, tangannya terhenti. Tenggorokannya serasa disesak dari dalam, karena di baris terakhir, terukir nama yang ia kenal paling baik. Raffi. Ia mundur beberapa langkah, nyaris terjatuh. Tidak mungkin. Ia menggeleng keras. Matanya berair, napas tersengal. Ini cuma lelucon. Atau aku salah baca? Ini bukan nyata. Namun tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar lagi. Pelan, tapi terasa hidup. Kabut di sekitar lapangan mulai berputar. Menebal, seolah menutup dirinya dari dunia luar. Dan dari gundukan-gundukan tanah itu, terdengar bunyi, pelan, berulang. Seperti sesuatu yang bergerak di bawah sana. Tap, Raffi menatap tanah di depannya dengan mata membelalak. Batu kecil di atas salah satu gundukan bergerak sedikit. Lalu gundukan itu naik turun. Seperti ada sesuatu di bawahnya yang mencoba keluar. Tidak, jangan. Raffi bergumam sambil mundur. Tapi semakin ia mundur, semakin banyak gundukan yang ikut bergetar. 1, 2, 5, lalu puluhan. Dan dari dalam tanah, samar-samar terdengar suara. Bukan hewan, bukan angin, suara napas manusia. Dan kemudian, suara rintihan. Raffi. Ia terhenti. Matanya melebar, menatap tanah yang kini mulai retak perlahan. Dari celah kecil itu, muncul jari. Kotor, dingin, dan pucat. Lalu satu tangan penuh keluar, lalu dua. Dan di antara kabut yang menggulung pelan, muncul wajah pucat Lila, dengan tanah menempel di rambutnya, matanya kosong, namun bibirnya tersenyum lembut. Raffi, kenapa kamu pergi sendirian? Raffi berteriak spontan. Mundur. Terjatuh di tanah. Tapi di belakangnya, gundukan lain ikut terbuka. Menampakkan wajah Arga, Dimas, dan puluhan wajah lain yang asing tapi terasa mengenalnya. Wajah-wajah warga kampung. Wajah-wajah yang sama dengan yang ia temui. Hidup. Tidak, Raffi bergumam lirih. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru kabut. Kalian bukan manusia. Wajah-wajah itu bergerak, mendekat, merangkak pelan. Dan dari arah papan kayu besar,
Kini muncul sosok perempuan tua. Tubuhnya melayang sedikit di atas tanah. Matanya hitam seluruhnya, dan suara beratnya bergema di udara. Semua tamu yang datang ke kampung ini akan kembali ke tempat asal mereka. Tanah Raffi berlari, tak peduli kemana, hanya berlari di antara kabut dan tanah yang hidup. Namun setiap langkahnya, suara rintihan itu mengikuti. Dan dari setiap sisi kabut, tangan-tangan muncul, mencoba menariknya kembali ke tanah. Nafasnya memburu, dadanya seperti terbakar, dan di telinganya masih terngiang suara lirih. Teman-temannya, Raffi, jangan lari, di sini tidak sakit lagi. Dan saat ia menatap ke bawah, kakinya sendiri sudah separuh tenggelam dalam tanah yang lembek. Ia menjerit, berusaha melepaskan diri, namun kabut menelan suaranya. Dan dari kejauhan, suara perempuan tua itu terdengar lagi. Halus, tapi menusuk. Tidak ada yang benar-benar pergi dari kampung kabut, nak, karena kalian semua sudah dikubur sejak lama. Kabut menelan segalanya, suara, cahaya, bahkan pikirannya sendiri. Raffi terus berlari, tanpa arah, tanpa sadar, kemana kakinya melangkah. Yang ia tahu hanyalah, jika berhenti, sesuatu akan menyeretnya kembali ke tanah. Ke kuburan itu, ke wajah-wajah yang tersenyum tanpa napas. Pergi. Pergi, pergi. Teriaknya berulang-ulang, lebih seperti ratapan ketakutan daripada perintah. Udara semakin dingin. Setiap kali ia menghirup napas, dadanya terasa sesak, seperti ada kabut yang ikut masuk ke paru-parunya. Pandangan di depannya hanya putih pekat, seputih kapas yang menutupi seluruh dunia. Namun di antara kepanikan itu, ada cahaya kecil, samar, kekuningan. Di kejauhan, seperti sinar matahari yang menembus kabut tipis. Raffi menatapnya, menahan napas, lalu berlari ke arah cahaya itu. Sekuat tenaga, kabut terasa semakin ringan. Udara mulai berubah, hingga akhirnya, kakinya menjejak tanah keras. Ia tersandung, jatuh tersungkur. Begitu menengadah, dunia di sekitarnya telah berbeda. Tidak ada rumah-rumah kuno. Tidak ada wajah-wajah pucat, tidak ada kabut pekat, yang ada hanya pepohonan pinus, tanah basah, dan langit yang mulai terang keemasan di ufuk timur. Raffi menatap sekeliling, jalur pendakian. Jalur yang sama, yang mereka lalui hari pertama. Ia menatap tangannya. Kotor, berdarah, penuh tanah hitam. Pakaiannya kompang camping, ranselnya sobek, jam tangannya berhenti di angka jam 7:45. Jantungnya berdetak tak beraturan. Air matanya jatuh begitu saja. Aku keluar, gumamnya. Hampir tak percaya. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Tubuhnya gemetar, napasnya berat. Hingga samar-samar, dari kejauhan, terdengar suara teriakan manusia. "Hei, ada orang di sana!" Raffi menoleh cepat. Dari balik kabut ringan di bawah lembah, terlihat beberapa orang dengan pakaian oranye, membawa tandu dan alat pencari. Mereka berlari ke arahnya. Salah satu dari mereka, lelaki paruh baya dengan seragam tim SAR, memegang bahunya kuat-kuat. "Ya Tuhan, kau masih hidup." Raffi hanya bisa menatap kosong. Bibirnya bergerak, tapi suaranya tak keluar. Tim SAR itu segera memberi minum, lalu membaringkannya di atas tandu. "Kami sudah mencarimu 3 minggu, nak," ucap lelaki itu. Nada suaranya antara lega dan heran. 3 minggu. Gumam Raffi lemah. Matanya sayu. Lelaki itu mengangguk. "Pendakian kalian berangkat tanggal 12. Kami temukan tenda dan sisa barang-barangmu di lereng. Teman-temanmu," ia berhenti sejenak, menatap wajah Raffi dengan iba. "Mereka ditemukan di bawah jalur barat. Sudah tak bernyawa." Darah di wajah Raffi seolah surut. Pandangannya kabur. Suara di sekitarnya menghilang. Hanya suara desiran angin yang terdengar. 3 minggu, tapi rasanya hanya 3 hari. Ia memejamkan mata, dan dalam gelap pandangannya, suara lembut itu terdengar lagi. Suara wanita tua dari balik kabut. "Tidak ada yang benar-benar pergi dari kampung kabut, nak." Tubuhnya gemetar, napasnya tertahan, dan perlahan, dari telapak tangannya yang terbuka,
Butiran debu putih, seperti abu halus jatuh ke tanah. Debu itu berbau tanah lembab, sama seperti di kampung itu. Raffi menatapnya dengan mata kosong. Langit di atas gunung tampak cerah. Namun di ujung hutan, kabut tipis mulai naik lagi. Pelan-pelan, seolah menunggu seseorang tersesat sekali lagi. Kabut menelan puncak gunung. Dan dari kejauhan, samar-samar terdengar suara langkah kaki. 4 langkah. Arga, Dimas, Lila, Raffi. Tapi kali ini, mereka tidak berbicara. Hanya berjalan dalam diam, menuju kabut yang tak pernah berhenti memanggil. Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti mimpi yang tidak benar-benar berakhir. Raffi kini terbaring di ranjang rumah sakit kota, tubuhnya penuh perban dan infus menancap di lengan. Setiap kali ia membuka mata, suara alat monitor detak jantung menjadi pengingat bahwa ia masih di dunia nyata. Atau setidaknya, ia pikir begitu. Sudah 3 hari sejak tim penyelamat mengevakuasinya dari gunung. Dokter bilang, kondisinya membaik secara fisik, tapi mentalnya terguncang berat. Beberapa kali, ia masih mengigau di malam hari, menyebut nama teman-temannya dan sesuatu tentang kabut. Di sudut ruangan, duduk ibunya, menatap dengan mata merah. Sudahlah, nak, istirahat dulu. Ucapnya lembut, berusaha menenangkan, namun setiap kali Raffi memejamkan mata, yang ia lihat bukanlah wajah ibunya, melainkan senyum perempuan tua yang menawarinya tempat menginap di kampung itu. Pagi keempat, seorang petugas datang membawa kantong besar berisi barang-barang Raffi yang berhasil ditemukan di gunung. Tas ransel, sepatu, jaket, dan sisa logistik yang masih utuh. Raffi menatap tas itu lama, takut menyentuhnya. Namun, rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takut. Ia membuka perlahan resleting tasnya. Bau lembab tanah gunung masih melekat di kainnya. Di antara pakaian kusut dan botol air kosong, ada sebuah benda yang tak seharusnya ada di sana. Selembar foto lusuh, berwarna pudar. Raffi mematung. Tangannya gemetar saat menarik foto itu keluar. Dalam foto itu, terlihat dirinya berdiri di tengah kampung yang diselimuti kabut tipis. Di belakangnya, berjajar beberapa orang warga dengan wajah tenang dan tersenyum. Mereka terlihat persis seperti warga yang ia temui. Perempuan tua itu, anak kecil tanpa suara, dan para lelaki yang hanya menatap kosong dari teras rumah mereka. Tapi ada yang membuat dadanya berhenti berdetak sesaat. Di barisan paling belakang, terdapat 3 sosok lain. Arga, Dimas, Lila. Mereka tersenyum. Namun mata mereka kosong. Kulit mereka tampak pucat, seperti bayangan yang belum sepenuhnya hilang dari dunia ini. Raffi memandangi foto itu dengan napas tercekat. Dan baru saat cahaya sore masuk melalui jendela kamar, ia menyadari sesuatu yang lain. Di bagian bawah foto, samar-samar ada tulisan, tampaknya ditulis dengan arang, bergaris lembut tapi menembus permukaan kertas. Tulisan itu berbunyi, "Selamat datang kembali di kampung kami, Raffi." Jantungnya berdebar keras. Foto itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Namun saat ia menunduk untuk memungutnya lagi, foto itu sudah berubah warna. Kini hanya abu-abu gelap, dengan bercak hitam hangus di tepinya, seperti terbakar dari dalam. Raffi mundur perlahan di ranjangnya. Matanya menatap pintu kamar rumah sakit. Dari balik kaca, tampak bayangan samar seseorang berdiri diam. Wajahnya tak jelas, tapi senyumnya sangat dikenalnya. Perempuan tua itu. Kabut mulai terbentuk di sudut ruangan. Tipis, lembut, tapi nyata. Dan di antara kabut itu, terdengar suara lirih. "Sekarang, giliranmu yang menunggu, nak." Monitor detak jantung di samping ranjang Raffi berdetak cepat. Lalu, berhenti. Suara Tiitratus Isima Punto. Pintu kamar terbuka, pintu kamar terbuka. Perlahan, asap putih seperti kabut gunung mengalir keluar. Di meja kecil di samping ranjangnya, foto itu kini tampak utuh kembali. Dan di sudut bawahnya, tertulis 1 baris tambahan. Dengan tulisan baru, "Senyummu indah sekali. Raffi, akhirnya kau pulang." Kabut menelan jendela rumah sakit malam itu.
Dan di kejauhan, di balik awan yang turun perlahan dari pegunungan, samar-samar tampak cahaya kecil, seperti kampung yang menyala lembut di tengah gelap, sebuah kampung yang menunggu tamu berikutnya. Kadang, kita berpikir bahwa gunung hanya menyimpan keindahan. Padahal, di balik setiap jalur yang kita pijak, ada tempot-tempot yang tak lagi ingin ditemukan. Kampung itu bukan sekadar legenda yang diceritakan oleh para pendaki. Ia seperti pintu bagi mereka yang tersesat, bukan hanya raga, tapi juga jiwanya. Raffi mungkin telah turun dari gunung, tapi siapa yang bisa memastikan bahwa ia benar-benar kembali? Ada yang bilang, beberapa minggu setelah kejadian itu, setiap kali kabut turun di lereng gunung tempat mereka mendaki, suara langkah kaki masih terdengar, pelan, berirama. Seolah seseorang sedang berjalan, mencari jalan pulang, dan kadang, di antara kabut itu, terdengar suara lembut seorang wanita tua, berbisik, "Masuklah, di sini kau tak akan tersesat lagi." Malam pun menelan segalanya. Kabut kembali menutup jalan, dan hanya kesunyian yang tersisa. Itulah kisah kampung di balik kabut. Sebuah pengingat bahwa tidak semua tempat yang tampak ramah ingin kita temukan, dan tidak semua senyum berasal dari dunia manusia.